Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Ini semuanya hadir. Mana sekretaris? Udah di absen, Nak? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doanya, Nak. Baik, terima kasih. Baik, jadi hari ini materi kita tentang surat dinas. Sebelum Ibu jelasin mengenai surat dinas lebih lanjut, ada nggak di sini yang tahu apa itu pengertian surat dinas? Menurut kata-katanya sendiri aja nggak apa-apa. Kenapa sih surat ini tuh dibilang sebagai surat dinas? Coba. Iya, bagus sekali ya Nisa. Surat dinas itu disebut juga dengan istilah surat jabatan atau surat resmi. Disebut surat dinas sebab digunakan untuk menyampaikan berisi tentang informasi yang bersifat kedinasan ya nak. Disebut surat jabatan juga karena dibuat oleh seseorang yang berkedudukan sebagai pejabat dari suatu instansi. Sedangkan dia disebut surat resmi itu karena dibuat oleh suatu instansi pemerintah yang resmi. Jadi gitu ya nak. Lalu surat dinas ini mempunyai beberapa fungsi ya nak. Ada nggak yang tahu fungsi surat dinas itu apa? Boleh coba? Kepala? Nggak tahu ya. Ya udah biar Ibu jelasin ya. Jadi fungsi surat dinas itu yang pertama, surat dinas sebagai bukti tertulis hitam di atas putih, terutama surat-surat perjanjian. Lalu yang kedua, surat dinas sebagai alat pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat jika diperlukan. Lalu surat dinas sebagai bukti sejarah seperti pada surat-surat tentang perubahan dan perkembangan suatu instansi. Lalu surat dinas sebagai pedoman kerja seperti surat keputusan atau surat instruksi. Dan yang terakhir yaitu surat dinas sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Baik, setelah Ibu jelasin tentang fungsi dari surat dinas, selanjutnya Ibu mau jelasin tentang macam-macam dari surat dinas ya nak. Yang pertama itu ada surat undangan. Ada nggak yang tahu di sini apa pengertian dari surat undangan? Surat undangan dinas ya nak. Nggak tahu ya, biar Ibu jelasin ya. Jadi surat undangan dinas yaitu surat pemberitahuan yang meminta agar si penerima surat hadir pada waktu, tempat, dan acara sesuai dengan isi surat undangan. Jadi surat undangan ini berfungsi untuk mengundang dan mengharapkan kehadiran si penerima surat. Jadi nak, bagian-bagian dari surat undangan yaitu yang pertama ada kepala surat undangan, yang kedua adalah alamat yang diundang, yang ketiga ada isi surat undangan, yang keempat ada kaki surat undangan, dan surat undangan ini ditulis atau diketik dengan bentuk seperti surat-surat biasa. Baik, selanjutnya ada surat instruksi. Nah, yang kedua, surat instruksi yaitu surat yang berisi instruksi atau perintah atau aturan dari pejabat atasan ditunjukkan kepada pejabat bawahannya, disertai dengan petunjuk teknis dan terinci, serta tuntutan secara melaksanakan suatu ketetapan atau kebijakan ya nak. Bagian-bagian dari surat ini yaitu yang pertama ada kepala surat instruksi, yang kedua konsideran, yang ketiga diktum surat instruksi, yang keempat ada kaki surat instruksi, dan yang kelima tembusan. Ini bisa nampak kan di slide Ibu, ini contoh dari surat instruksinya ya nak. Perjalanan dinas ya nak. Surat perjalanan dinas ini yaitu surat yang berisi penugasan kepada seseorang pejabat atau pegawai untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu dan biaya yang telah ditentukan. Bagian-bagian dari surat perjalanan dinas ini nah yaitu pertama ada kepala surat perjalanan dinas. Ini terdiri dari nama instansi dan alamat lengkap. Yang kedua ada kata surat perjalanan dinas. Lalu ada nomor surat perjalanan dinasnya. Lalu yang kedua isi surat perjalanan dinas. Isi surat perjalanan dinas ini terdiri dari kalimat atau alinea pembuka,
Lalu isi pokok surat perjalanan dinas ini memuat keterangan, yaitu yang pertama ada nama, identitas yang diberi tugas, lalu jabatan pejabat atau pegawai yang diberi tugas, alamat pejabat atau pegawai yang diberi tugas, tempat tujuan, jenis surat perjalanan dinas, jangka waktu perjalanan dinas, alat transportasi yang digunakan, akomodasi penginapan, perlengkapan yang digunakan, pengikut perjalanan dinas, biaya yang diperlukan, juga keterangan lainnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan kalimat atau alinea penutup. Selanjutnya ada kaki surat perjalanan dinas. Ini terdiri dari tempat dan tanggal dibuatnya surat, jabatan pejabat pemberi tugas, tanda tangan pejabat pemberi tugas, nama terang pejabat pemberi tugas, lalu identitasnya, NIP ya nak. Lalu yang terakhir ada cap atau stempel dari dinas. Dan masih banyak lagi ya nak contoh-contoh dari macam-macam surat dinas. Dan itu menjadi tugas kalian untuk minggu depan mencari lebih dalam lagi. Jadi minggu depan bakal ibu tanyain satu-satu dari macam-macam surat dinas selain dari yang ibu jelasin tadi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk dari surat dinas. Yang pertama ada bentuk lurus penuh atau full block. Surat dinas yang berbentuk lurus penuh disusun dengan aturan yang pertama, semua bagian surat diketik mulai dari margin kiri yang sama. Kedua, batas-batas bagian surat diketik dengan menambahkan jarak spasi. Yang ketiga, setiap paragraf baru dimulai pada margin yang sama dan antara paragraf yang satu dengan yang lain berjarak 1 spasi juga. Yang kedua ada bentuk lurus atau biasa kita sebut dengan blok. Bentuk lurus pada dasarnya hampir sama dengan bentuk lurus penuh. Perbedaannya terletak pada pengetikan tanggal surat dan penutupnya. Lalu yang ketiga ada bentuk setengah lurus atau biasa kita sebut dengan semi blok. Bentuk setengah lurus pada dasarnya hampir sama dengan bentuk lurus. Perbedaannya hanya terletak pada pengetikan paragraf-paragrafnya ya nak. Setiap paragraf diketik 5 ketukan ke dalam dari margin kiri. Dan antara paragraf yang satu dengan yang lain tidak. Lalu selanjutnya ada bentuk Indonesia Lama. Bentuk resmi Indonesia Lama mirip dengan bentuk setengah lurus. Perbedaannya itu terdapat pada pengetikan alamat suratnya ya nak. Alamat surat pada bentuk resmi Indonesia Lama diketik di sebelah kanan di bawah tanggal surat. Lalu ada Indonesia Baru. Bentuk resmi Indonesia Baru merupakan variasi bentuk setengah lurus atau bentuk resmi Indonesia. Perbedaannya dengan bentuk setengah lurus terletak pada penulisan salam penutup. Pada bentuk setengah lurus ini dicantumkan salam penutup, nama, jabatan, tanda tangan, nama terang, dan NIP. Sedangkan pada bentuk resmi Indonesia Baru dicantumkan salam penutup, tanda tangan, nama terang, dan nama jabatan. Jadi itu tadi ya nak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian-bagian dari surat dinas ya nak. Yang pertama ada kop surat atau kepala surat. Merupakan bagian teratas dari sebuah surat resmi. Biasanya dipakai untuk membedakan surat formal dan surat non formal. Jadi kalau surat non formal itu kayak surat misalnya kalau kita sakit dulu di sekolah SD atau apapun pasti kita kirim surat, tapi suratnya itu karena namanya surat pribadi nggak ada kopnya, karena ini karena surat resmi jadi dia punya kop surat. Kop surat berbeda instansi, beda juga bentuk kop suratnya ya. Nah, itu harus diperhatikan. Lalu ada tanggal surat, nomor, lampiran, perihal, salam pembuka, isi surat. Dan isi surat ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, ada isi pokok atau inti, lalu penutup. Lalu ada salam penutup. Salam penutup dipakai untuk menunjukkan akhir dari isi surat. Lalu nama, ini tulislah nama lengkap orang yang mengirim surat. Tembusan,
Tembusan dipakai jika surat tersebut memang membutuhkan tembusan. Tembusan yaitu pihak-pihak yang mendapatkan tebusan ataupun salinan surat selain yang dialamatkan. Lalu yang terakhir ada inisial. Inisial ditempatkan pada bagian kiri di bawah tembusan surat, jika memang ada. Inisial ini digunakan sebagai tanda pengenal, yaitu ditulis dengan cara disingkat antara nama pengonsep surat dan pengetik surat. Inisial dapat juga menunjukkan bahwa surat itu memang asli dibuat oleh orang tersebut. Pada bagian ini biasanya tidak dapat dibaca. Yang dapat membacanya hanya orang yang dituju atau orang-orang yang bersangkutan dengan si pembuat surat tersebut. Baik, selanjutnya materi terakhir kita yaitu ada macam-macam surat dinas dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama ada dari aspek wujud surat dinas. Berdasarkan wujudnya, surat dinas ini dibedakan menjadi yang pertama ada warkat atau pos. Warkat berarti surat atau isi surat. Warkat pos adalah lembar surat yang dapat dilipat seperti surat tertutup. Dengan demikian, warkat pos merupakan surat dinas yang tidak menggunakan amplop. Wujudnya berupa lembaran kertas surat yang hanya berupa lipatan-lipatan. Bagian yang tertutup merupakan isi surat dan bagian luarnya tercantum alamat surat beserta nama pengirimnya, enak. Yang kedua, surat bersampul. Berbeda dengan warkat pos yang terbuka, surat bersampul lebih tertutup. Sesuai dengan namanya, surat ini menggunakan sampul ataupun amplop. Surat-surat yang menyertakan banyaknya lampiran sebaiknya disajikan dalam bentuk ini. Di samping lampiran-lampiran itu tidak mudah tercecer, surat bersampul dapat terlihat lebih rapi dan lebih santun. Surat dinas yang mengutamakan kerahasiaan juga sebaiknya disajikan dalam bentuk ini. Lalu yang kedua, dari aspek banyaknya sasaran. Berdasarkan banyaknya sasaran ataupun jumlah objek yang dikehendaki, surat dinas dapat diklasifikasikan yang pertama, surat biasa. Surat ini hanya dikirimkan kepada seseorang atau suatu instansi tertentu saja. Yang termasuk ke dalam jenis surat ini misalnya surat tugas, surat perjanjian kerja, surat peringatan, surat pertunjukan, dan surat rekomendasi. Lalu surat edaran. Surat ini disebut pula surat sirkuler. Sesuai dengan namanya, surat ini ditujukan kepada beberapa orang atau pejabat tertentu dengan harapan diedarkan pula kepada lingkup yang lebih luas. Lalu, pengumuman. Pengumuman ditujukan kepada banyak orang ataupun instansi. Bila orang atau instansi yang dituju itu tidak jelas karena terlalu banyak dan sulit dihubungi, maka sebaiknya digunakan dengan model pengumuman. Selain efektif, cara ini dapat menghemat biaya juga, enak. Lalu, dari aspek keamanan isinya. Yang pertama ada surat sangat rahasia. Surat ini umumnya berupa surat yang berhubungan erat dengan keamanan negara dan biasanya dikeluarkan oleh dinas-dinas rahasia segera, seperti Badan Intelijen Negara atau BIN, ataupun dinas-dinas rahasia lainnya yang berada di bawah instansi kepolisian ataupun kejaksaan. Lalu yang kedua ada surat rahasia, ya nak. Surat yang bersifat RHS atau R ataupun rahasia hanya boleh dibaca oleh pihak yang dituju dalam surat itu. Hampir serupa dengan surat rahasia dikenal dengan surat konfidental, yaitu surat yang isinya hanya boleh diketahui atau dibaca oleh pejabat yang bersangkutan. Misalnya nih, surat yang ditujukan untuk kepala bagian keuangan. Siapapun nama orang itu boleh saja membaca surat tersebut. Yang penting orang itu menjabat sebagai kepala bagian keuangan. Dan pihak yang tidak berada pada jabatan itu tidak boleh membacanya. Lalu ada surat biasa. Surat ini bila dibaca pihak lain tidak merugikan penerima maupun pengirimnya. Hal ini karena walaupun isi surat tersebut diketahui banyak orang, tidak akan merugikan penerima maupun pengirimnya. Lalu, menurut aspek urgensi penyelesaiannya, yaitu yang pertama ada surat kilat khusus atau sangat segera. Surat ini harus diketahui dan ditanggapi oleh penerimanya dengan secepat-cepatnya, baik penyelesaiannya ataupun pengirimannya.
Tidak boleh ditunda-tunda, tetapi harus dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Lalu, surat kilat ataupun surat segera. Surat ini harus pula diketahui atau ditanggapi oleh penerimanya dengan secepatnya. Namun demikian, tidak sesegera surat kilat khusus. Sifatnya fleksibel, dalam arti semakin cepat diketahui ataupun direspon maka akan lebih baik. Lalu, surat biasa. Surat ini kadang-kadang tidak memerlukan tanggapan ataupun balasan. Isinya lebih kepada pemberitahuan biasa. Selanjutnya, yang terakhir ada tujuan dan maksud surat. Berdasarkan aspek dari tujuan atau maksudnya, surat dinas meliputi bermacam-macam jenis, yaitu yang pertama ada surat pengumuman, surat pemberitahuan, surat keterangan, surat edaran, surat undangan, surat laporan, surat berita acara, surat pengantar, surat rekomendasi, surat perintah, surat tugas, surat kuasa, surat pengusulan, surat pernyataan, surat keputusan, surat permohonan bantuan, surat permohonan izin, surat peringatan, surat balasan, dan yang terakhir yaitu surat perjanjian ya nak. Nah, sampai sini materi kita hari ini. Ada yang mau ditanya anak-anak? Baik, berarti semuanya sudah pada paham ya. Kalau begitu, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tugas akan Ibu kumpulkan di GCR, jadi boleh dicek ya bentar lagi GCR-nya masing-masing. Selamat pagi anak-anak Ibu semua.